sekolah lagi. Masa mungkin budak-budak keluar. Tak apa, kalau namanya anak cilik, anak kecil, yang penting ada pelajaran, ada pelajaran membiasakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dimana-dimana gak bisa diganggu juga. Selama masih hidup, masih bernafas, sholat 5 waktu gak bisa diganggu juga, gak bisa ditawar. Meskipun sakit, bisa duduk, gak bisa duduk, tidur, gak bisa tidur, tidur-tidur, tidur-tidur. Gak bisa ditinggal. Maaf, caranya keadaan apapun sholat 5 waktu gak bisa ditinggal. Kalau ditinggal bisa. Caranya ditinggal yang lupa dan tiduran. Yaitu pun wajib berkodok. Yaitu juga kita sudah ajarkan dulu bagaimana. Kalau kita tiduran tidak sengaja ya, tak bersengaja, aku tak terusik ya, tidak sholat asar, kita ngaji, ya bisa. Jadi tidak sengaja, lupa. Ragu itu sifatnya setan. Jadi saya makan sholat, dan sahabat sholat aku sholat. Meskipun mau sekali tapi ragu sholat. Biasakan sholat waktu 5 waktu. Tetap biasa kok. Jangan lelah selalu. Kok ngajinya? Om itu jenenge ya itu juga cerita kemarin. Kalau ngajinya wis mulai Senin sampai Jumat, takbir isya lancar. Sabtu Minggu sholatnya melok bayi. Kayak ini juga waktu lebaran, juga waktu ikut-ikut libur juga. Ayo biasakan. Hari-hari pulang saya pakai syarat itu tak berkaji. Dengan nasihat-nasihat. Ayo sholat yang rumah, sholat yang masjid, sholat bersamaan. Dan itu juga pun kami sudah mengajarkan kemarin kita Pak Bro itu memberikan tes minta dan kemana yang laki-laki dan khususnya juga yang umumnya juga yang perempuan kalau bisa itu minta. Jadi mereka itu diberikan hafalan kemarin dapat hadiah apresiasi. Yang kemarin itu sudah kurang mungkin yang majelis yang dirikannya lancar, yaitu bentuk apresiasi kita. Jadi kita berikan selain sholat yang masuk kebutuhan atau keperluan kalian mulai nang Allah itu sholat tentang rakaat langsung ada salam pergi minimal kita istighfar doa. Terus selanjutnya hafalan surat-surat pendek kita juga alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan. Hafalan surat-surat pendek kita berikan surat-surat. Ayo ini surat pendek harus bisa. Kita ini dalam proses. Kemarin itu waktu nuzul Quran yang mungkin kurang tajwidnya, kita evaluasi ke depan, kita akan berikan evaluasi surat-surat pendek kita hafalkan dan juga berikan ilmu tajwidnya. Terus juga selain itu hafalan doa-doa sehari-hari yang minimal kalau kita itu ingat pada Allah itu ya sholat kok ya pas makan ya ingat pada Allah, pas berdoa mandi itu kamar mandi ingat sama Allah, masuk masjid keluar masjid ingat sama Allah. Cara gampang ini ingat pada Allah dengan doa sehari-hari. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allah berkailah yang makanan kami. Yang minimal doa. Alhamdulillah jadi aman sama manusia. Terima kasih syukur alhamdulillah memberikan nikmat ini dari makanan. Terus juga ada perubahan perilaku dan tata krama dari sebelumnya. Nah ini kenapa aku nulisnya ini dari sebelumnya. Ya, anak-anak pasti mempunyai karakter perbedaan masing-masing. Ya mungkin alhamdulillah waktu masuk ke sini itu udah pinter. Yang masuk ke sini enak belum pinter, itu beda-beda. Dan kita juga sudah memberikan materi ataupun tampil yang berbeda-beda dari anak-anak. Jadi misalkan anaknya itu yang dari sebelumnya itu sudah bisa usul dan kita pertahankan dan kita tambahin apa kata bahasa Jawanya. Ya belum bisa sama sekali, ya kita berikan apa itu mulai dari game yang berikan masih dasar-dasar kita sudah laki-laki. Ya ini
Nanti lambat laun perlahan-lahan tambahin. Dari sebelumnya, biar nantinya itu ada perubahan. Terus yang terakhir, target kita, ini target terakhir kita selain kami baca Al-Quran, biasakan sholat 5 waktu, pasti lah. Kita nggak bisa diambil juga. Ini harus paling penting 5 waktu kita. Terus awalan terhadap adalah sehari-hari, perubahan perilaku. Yang terakhir, bakat atau potensi yang terpendam dalam diri anak. Dari kita berusaha semaksimal kita untuk mencari potensi-potensi anak-anak ini. Potensinya apa sih? Tujuh mas, anak ibu senang ya, senang tentang musik, ya musiknya daripada kita, dia pakai musik singkatan tadi, sholawatan. Oh iya mas, anak ibu senang hafalan, kayak hafalan sama. Oh iya mas, anak ibu senang apa itu namanya, kadang di Al-Quran itu yang tidak iro'ah. Belajar kita berikan dasar-dasarnya, dan kita berikan semua dasarnya. Tinggal kita kelola depannya bagaimana mendidik anak ini lebih serius. Jujur semuanya kita sudah lakukan mulai kiroah, tartil, perjuangan, terus kalau bedanya beliau sudah fase yang lebih tinggi. Untuk yang lain-lainnya, dasarnya kita sudah berikan semuanya. Tinggal kita melihat mana anak yang berpotensi, kita akan berikan, kita akan kembangkan, kita akan nanti itu lebih perhatikan. Jadi yang tahu di sini adalah orang tua, dan juga kita di sini targetnya adalah, dan mungkin tahu anak-anaknya itu kelas berapa di sini ya, dan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau di hafalan surat-surat pendek, target kita adalah surat pendek kelas 1 mulai kata-kata sederhana. Dan kita begitu kata kami SMA itu surat pendek disokai, itu ibu lain dari surat SD itu ibu terus berhubungan melalui produk melalui produk saya yang ditambahi. Yang tak bersihnya adalah momen untuk belajar. Dan kalau kalian itu malu untuk belajar, mumpung kalian itu masih kecil-kecil, masih harus akan ilmu kesempatan. Jadi masih muda. Kalau masih muda itu bagaikan nulis di batu. Jadi sekali nulis angel musuhnya. Kalau nulis pikirannya nulis lansia, lagi usia, ataupun kita dewasa, mikir pendidikan, mikir tanggungan, mikir ngomong, sampai sedikit itu pokoknya ngomong aja bisa masuk biasa. Jadi koyo dibagaikan itu nulis di atas air. Ketika nulis di atas air, ya kalau misalnya di atas pasir, ketika kena air, ya langsung bagus lah. Gampang apalannya, tapi ketika nanti pikir pikiran aneh, ini saya kredit motor itu kan dulu doang silakan. Jadi mumpung anak-anak itu berikutasi tidak jangan support untuk belajar hafalan. Kelas 2 yang dia kelas 2 di sini ada al-model sampai anas. Al-model sampai anas dihafalkan. Itu sudah memberikan kata-kata sebatas semuanya sampai anas. Tidak lagi di tahun selanjutnya ini kita akan berikan surat-suratnya dulu. Terus yang ketiga sudah Al-Quran, yaitu al-lail sampai anas. Kita hanya bapak alai sampai anak, tapi kita tahu nanti doa-doa gampangannya yang kelas 1 makan, tidur, doa yang untuk makan, sudah makan, tidur, tidur, KM keluar kamar mandi, masuk rumah, terus kelas 2-nya nanti ditambahin masuk masjid, keluar masjid, ada hujan, terus kelas 3-nya kita pipa. Dan jadwal terbaru kita, jadwal TPG tahun ajaran baru. Yang pertama kelas 1, yaitu ada sampai kita kelas 1 pengenalan huruf hijaiyah. Jadi pengenalan huruf hijaiyah yang anak-anaknya
Alvin, Pak Rosi, banyak. Dan itu kita selalu kejar. Ayo ini apa urusnya, ini apa urusnya. Nah, Senin, Selasa, Rabu kita mengadakan ngaji. Dari ngaji kita berikan kenapa Senin, Selasa, Rabu? Karena dia nanti itu ketika ngaji itu mudah lupa. Jadi ketika Senin, Selasa, Rabu berurutan, nanti itu biar Rabunya nanti ketemu lagi Senin, kita ketemu lagi biar nanti itu besok kasih misalkan besok harus naik ke abjad ini atau huruf ini, berarti biar mereka itu ada kenaikan. Kita selalu mengajarkan di kelas 1 selalu ayo dihafalkan kalau berdiri, dan kita nggak pakai konten benar-benar lama yang untuk kita berikan inovasi dan mereka itu kreatif, itu nggak udah bosan. Kita bukan menggunakan cara-cara yang memang modern seperti mereka itu. Ayo kita jalan satu peraga, dalam satu peraga untuk harus sangat berdiri itu ahli terus ini kalau ini kan di bawah itu kita berikan alat peraga untuk alat kita berikan mereka pengertian, kita berikan hafalan yang mudah dicerna dengan cara lebih mendekat terhadap mereka, pendekatan persuasi. Dan juga Kamis nanti jadwal doaan. Jadi kita selain ngaji, kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita terapkan dari Kamis nanti hari terbaik hari Jumat itu dimulai kapan? Kamis malam Jumat itu sampai setelah berbangun dari Idul Adha. Jadi itu waktu terbaik untuk bersolawat. Itu waktu yang sangat dicintai atau sangat Senin sama Kamis kan sangat difavoritkan oleh Nabi Muhammad. Senin alasannya adalah hari lahir Nabi Muhammad. Kamis adalah persiapan di hari Jumat untuk menghilangkan dosa-dosanya, makanya beliau itu Nabi Muhammad puasa di hari Kamis untuk mempersiapkan di hari Jumatnya menjadi fitrah kembali, jadi bersih ketika di hari favorit Allah, yaitu hari terbaiknya dari 7 hari 1 minggu Allah itu hari Jumat. Nabi Muhammad memilih Kamis untuk mempersiapkan diri ketika menemui hari kesukaannya Allah itu beribadah. Dan Jumat tanggal 1 dengan target kita kepada saudara atas terus doa semuanya ini kita ajarkan Jumat doa sholat surat pendek kita ajarkan Jumat untuk khusus mereka itu ada tambahan untuk kalau bisa diharapkan diingatkan namanya anak-anak Jumat ayo ada bawa buku tulis sebenarnya tiap hari bawa buku tulis sama alat tulis, tapi khusus hari Jumat itu biasanya menulis dalam arti ya ayo doa ini ditulis terus surat pendeknya apa dapatkan langsung ada pengamatan mereka. Terus yang kedua ini sudah mulai berkembangkan baca Al-Quran, sudah levelnya ke ayat sambung. Jadi tadi kan huruf-huruf jaya ataupun huruf-huruf biasa-biasa. Nah di kelas 2 ini nanti itu di ayat sambung, jadi mulai alif kalau bisa mencapai gimana, terus nanti ini kalau bisa disambung bacanya gimana, itu ada. Kalau kita masih menggunakan ikro ya, dari kelas 2 mungkin ikro 3, 4, 5, 6 itu juga 2. Jadi mereka bercepatan untuk mengenal ayat-ayat Al-Quran. Makanya kita pakai model ikro. Jadi di sini kelas 1 biasanya ikro 1, ikro 2, ikro 3, nanti yang ikro 3 baru nanti naik ke 2 sampai ikro 6. Jadi baru nanti kita sudah baru kita naikkan ke level selanjutnya. Jadi sama semuanya. Dan ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, hari Jumat, Jumat, sholat, surat pendek kita hadiah setiap Jumat. Jumat ini doa, Jumat depan sholat, Jumat depan surat pendek. Terus kelas 3 di sini ada Quran tajwid dan makros.
Jadi di sini saya tekankan di sini. Kenapa sih di sini saya nggak boleh hari tetapi ya doa tapi hari Kamis satu kali, ngaji 2 kali, sholat terus praktek 1 kali. Ini minggu kita doa surat 1 kali. Jadi kita pakai metode di kelas 3 itu ada. Nah di kelas 3 itu bukaan dan Kamis malam. Ngajinya pasti 2 kali. Tapi kita ada misalkan hari Senin Selasa atau Senin Rabu ataupun Rabu Jumat kita ada. Nanti itu 1 minggu itu 1 kali ada sholat, ada prakteknya juga. Kita memberikan praktek pada mereka. Ya terkadang ya namanya anak-anak terbiasa lihat. Anak-anak itu paling mudah itu belajarnya itu praktek ataupun melihat. Dengan anak-anak kecil-kecil itu mereka itu mungkin belum tahu ilmunya sebenarnya. Ya namanya wudhu. Kalau wudhu ini mereka itu kan namanya anak-anak lihat wong-wongnya, lihat orang lain. Nah mungkin pokoknya tahu pertama kita kedua tangan, ketiga ini. Pokoknya itu akhirnya ditirukan. Nah saya belum dapat. Nah di masjidnya itu di sini menjelaskan secara detail. Jadi ada muka itu seperti itu, harus seperti ini. Jadi harus sesuai dengan turunan syariat sampai mana, kalau kaki sampai mana, kalau sampai mana, kalau mau itu tangan itu nggak seperti ini, tapi sampai mana syariatnya, terus kaki sampai mana, itu kita ajarkan. Mulai tahun ajaran baru ini kita praktek, lebih banyak praktek agar mereka itu tahu. Sholat pun juga kita masih sangat mendalam. Ya namanya anak-anak, tapi generasi penerus dan mereka 10 tahun, 20 tahun ke depan mereka akan meramaikan masjid. Kalau bukan mereka yang meramaikan masjid, siapa yang meramaikan masjid kalau 10 tahun, 20 tahun ke depan? Siapa? Jadi oleh karena itu yang laki-laki, yang punya anak laki-laki, ya kalau misalkan menetap di sini sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan, ataupun tidak menetap di sini, mereka minimal akan menjadi calon imam. Pasti minimal imam dari keluarga mereka, itu pasti yang laki-laki. Dan juga tidak menutup kemungkinan yang perempuan juga. Ya perempuan ini juga kunci. Kalau laki-laki pemimpin di keluarga, nah sosok perempuan ini juga calon ibu yang akan mendidik anak-anaknya besok. Tanpa didikan seorang ibu, anak itu bagaimana anaknya, bagaimana karakter sifatnya itu tergantung dari ibunya. Oleh karena itu kalau mempunyai ilmu agama